Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang teori, sastra, dan hipotesis. Sumber teori. Teori adalah jaringan hipotesis atau gagasan yang mencakup semua yang di bawah pin 1 atau lebih hipotesis. Hipotesis adalah hubungan yang diduga, kemungkinan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih konsep atau variabel. Konsep adalah ide-ide abstrak, tidak langsung dapat diamati atau diukur. Yang pertama-tama harus dioperasionalkan dalam beberapa cara untuk memberikan indikator yang terukur. Konstruk adalah ukuran tidak langsung dari konsep yang biasanya dihasilkan dalam bentuk pertanyaan multi-item. Variabel adalah item yang dapat diamati yang dapat mengasumsikan nilai yang berbeda. Keandalan menetapkan konsistensi instrumen penelitian bahwa hasil yang dicapainya harus serupa dalam keadaan yang serupa. Validitas mengukur sejauh mana penelitian kami mencapai apa yang ditetapkan untuk dilakukan. Mencari literatur. Berikut akan kami paparkan bagian dalam mencari literatur. Yang pertama diawali dengan teori, kemudian dilanjutkan dengan abstrak konsep, yang kemudian dibagi menjadi 2 poin, yaitu variabel yang dapat diamati, kemudian variabel proksi. Lalu konstruksi yang valid. Konstruksi yang valid ini dapat dikondisikan dalam hal pengukuran. Mencari literatur. Pencarian kami untuk ide penelitian akan membawa kami ke literatur motivasi utama di daerah tersebut. Pencarian kata kunci dalam database yang relevan akan menghasilkan banyak abstrak yang tampaknya relevan dan sejumlah kecil makalah penting. Kita perlu menelusuri lebih jauh dari makalah-makalah ini dan makalah-makalah berikutnya dengan memperhatikan daftar referensi mereka dan referensi dari referensi. Hasil pencarian semacam itu akan menjadi banyak kertas yang seharusnya mengungkapkan beberapa makalah kunci. Literatur mana di daerah tersebut yang akan memotivasi penelitian lebih lanjut. Bukti dari apa yang kita ketahui dan sama pentingnya apa yang belum kita ketahui karena masih merupakan penelitian masa depan. Indikasi kerangka teoritis yang kemudian akan memandu penelitian masa depan di bidang tersebut dan implikasinya bagi penelitian kami sendiri. Pencairan selanjutnya dari tesis yang baru saja diselesaikan, presentasi konferensi dan kertas kerja yang akan mengungkapkan baik jalan penelitian yang saat ini sedang dieksplorasi, kemudian teori-teori yang akan menunjukkan hubungan yang dapat kita pertanggungjawabkan. Memodelkan hubungan antara dua variabel yang menarik dengan hubungan yang dipengaruhi oleh kelompok variabel lain. Ada hubungan antara tingkat pengungkapan sukarela oleh perusahaan dan jumlah analis investasi yang mengikuti, menganalisis, melaporkan, dan mengeluarkan rekomendasi perusahaan tersebut. Sebuah hubungan antara sebab akibat di kedua arah adalah layak, dengan masing-masing didukung oleh penjelasan tandingan. Perusahaan menandakan praktik, inovasi, dan adopsi awal mereka dengan memilih untuk mengungkapkan informasi tambahan secara sukarela. Perusahaan tunduk pada permintaan lebih banyak informasi dari para analisis dan menanggapi keuntungan bersama para analis dan perusahaan. Kemudian, pada gambar 3.3 terdapat flowchart, variabel intervensi, dan kausalitas. Kemudian, pada gambar 3.4 terdapat flowchart fokus non-keuangan sebagai variabel intervening. Pada gambar 3.5 terdapat flowchart hubungan sebab akibat yang dimoderasi. Mengembangkan hipotesis. Hipotesis harus dapat diuji. Hipotesis biasanya akan dinyatakan dalam bentuk nol atau alternatif, dan sebagian besar pengulas lebih memilih bentuk hipotesis nol. Hipotesis nol atau H0 mendalikan adanya hubungan antara variabel yang menarik, bahwa kemudian mencoba untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa
Secara statistik, hipotesis nol bukanlah asumsi yang masuk akal. Hipotesis alternatif atau H1 mendalilkan adanya hubungan terarah atau seringkali kausal, dan bukti yang kami kumpulkan harus menunjukkan bahwa temuan tidak konsisten dengan tidak ada hubungan yang signifikan atau posisi nol. Jika hipotesis tidak didukung, kita harus mempertimbangkan kemungkinan penjelasan yang bersaing untuk temuan. Kita harus skeptif terhadap temuan kita sendiri, mempertanyakan di mana ketidakkonsistenan mungkin muncul, dan bersikap untuk mengumpulkan lebih banyak data atau mereplikasi penelitian. Dalam melakukan pengujian hipotesis, kita dihadapkan pada kemungkinan membuat dua kesalahan. Yang pertama, kesalahan tipe 1, penolakan hipotesis 0 yang benar. Kesalahan tipe 2, penerimaan hipotesis 0 yang salah. Dalam skenario hukum, penghukuman orang yang tidak bersalah akan merupakan kesalahan tipe 1, sementara membebaskan orang yang bersalah akan memberikan kesalahan tipe 2. Dalam lingkungan prediksi kebangkrutan, kesalahan klasifikasi perusahaan yang gagal sebagai perusahaan yang sehat merupakan kesalahan tipe 1. Sedangkan kesalahan klasifikasi perusahaan yang sehat sebagai perusahaan yang gagal merupakan kesalahan tipe 2. Secara umum, lebih penting untuk mengurangi kemungkinan kesalahan tipe 1 karena dianggap lebih serius atau lebih mahal, sehingga pengujian hipotesis lebih menekankan pada kesalahan tipe 1 daripada kesalahan tipe 2. Masalah validitas. Validitas eksternal mensyaratkan bahwa temuan penelitian memiliki implikasi untuk situs lain, perusahaan dan negara, dan orang-orang pada periode waktu yang berbeda. Di mana kita telah memecahkan definisi variabel dan metode kontrol kita masih harus membuat pilihan berdasarkan informasi tentang metode penelitian yang paling tepat untuk digunakan. Ini jatuh ke dalam 5 kategori besar. Penalaran ilmiah dan atau pembangunan model, penelitian sejarah dengan menggunakan data arsip dan atau sumber sekunder, studi kasus yang membutuhkan eksplorasi ekstensif di lapangan, survei seringkali melibatkan pengambilan sampel skala besar meskipun kurang kontrol, dan eksperimen baik di lapangan atau lebih biasanya dalam kondisi tipe laboratorium. Isu validitas baik internal maupun eksternal merupakan pusat pilihan ini, dan mereka dipertimbangkan sehubungan dengan metode alternatif di masing-masing bab berikutnya. Beberapa bentuk trade-off biasanya diantisipasi antara kontrol dan struktur. Di satu sisi, aplikasi dunia nyata, dan di sisi lain. Sedangkan dampak variabel tertentu atau validitas internal akan jauh lebih jelas dalam kondisi yang sangat terstruktur dan dikontrol dengan ketat. Kondisi laboratorium yang dibuat-buat akan mengurangi kesempatan untuk generalisasi dan validitas eksternal. Kondisi eksperimental mengharuskan penggunaan situasi yang kurang kompleks daripada yang ditemui di dunia nyata, dengan variabel yang lebih sedikit dan konten informasi yang lebih rendah. Kebanyakan eksperimen tidak mungkin dilakukan sebaliknya. Pertanyaan kuncinya tetap, apakah situasi sederhana masih mencakup unsur-unsur realitas yang cukup untuk prediktor realistis lingkungan pengambilan keputusan yang sebenarnya? Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.